Semuanya bisa lihat Windows baru ya? Di layar semuanya sudah bisa lihat ya? Ya, Halo, cek. sudah, Sudah ya. Sekarang klik tungkabel.com, tungkabel.com, tungkabel.com. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini halamannya, halaman awalnya ya. Kemudian teman-teman lakukan sign up ya. Sign up itu sign up ini ya. Jadi daftar dulu. Kalau sudah punya login, kalau belum punya sign up. Kita sign up dulu. Misalkan teman-teman sign up ya. Nanti di sign up isinya seperti ini. Nah, karena ini saya sudah punya, berarti saya tak keluar dulu. Ya, saya keluar dulu biar nanti semuanya juga paham. Tak keluar dulu. Nah, nanti kalau sign up, ini sign in. Sign up. Bentar, ulangi di layar. Saya share ini. Nih. Nah, nanti ketika teman-teman sign up karena belum punya akun, maka nanti akan muncul seperti ini. Ada 3 pilihan. Sign up with Google, sign up with Apple, sign up with email. Nah, kalau teman-teman punya Gmail semua, maka yang paling mudah itu adalah sign up with Google. Ini ya, yang paling atas ya. Yang paling atas ini ya. Nah, coba klik saja. Sign up. Lah, terus kemudian misalkan saya pakai yang punya saya tadi, salah satu emailnya. Langsung saja, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini halaman pertama ini ya. Jadi nanti ada My Project, ada Top Community Project, Public Gallery, My Data Source. Langsung saja ke My Project ya. Langsung saja ke My Project. Ya. Ini sudah ada beberapa yang sudah saya buat. Ini latihan. Kemudian sampai sini paham? Sampai sini paham ya? Sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya? paham. Ini kan mudah ini kan ya, tidak terlalu susah. Coba sekarang kita lihat ininya. Oke, langsung. Nah, setelah itu create new app ya, buat aplikasi baru. Create new app. Nah, di sini ada new project name. Kemudian yang kedua adalah kategorinya. Kira-kira projectnya akan kamu namai dengan apa? Misalkan dengan ini. Belajar bahasa Arab itu ya. Belajar bahasa Arab MTS misalkan. Nah, terus kemudian belajar bahasa Arab ini nama projectnya, nama project yang akan teman-teman buat. Misalkan di dalam kategorinya kamu tuliskan ini bidangnya apa? Commerce, community, entertainment enggak, event enggak, game enggak, information. Nah, ini information bisa. Terus yang kemudian ada religius, misalkan karena bahasa Arab itu berkaitan dengan religius, dengan Islam, maka kita klikkan religius. Ada 2, berarti information dan religius misalkan ya. Sudah, kalau sudah selesai, milih 1 boleh, 2 boleh, information saja boleh, religius saja boleh ya. Ini projectnya belajar bahasa Arab MTS. Kemudian create, klik create gitu ya. Nah, nanti kita akan langsung dibawa ke desainnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ada banyak nama project kita nanti apa? Ini belajar bahasa Arab. Nah, ini ya. Belajar bahasa Arab MTS di atas ini, sebelah sini ya. Kemudian ini screen 1 karena layar kita nanti 1 ini. Karena kita hanya akan membuat website yang sudah kita buat menjadi aplikasi Android itu ya. Untuk lebih praktisnya, artinya nanti ketika sudah jadi aplikasi Android, itu aplikasi yang dibuat itu nanti bisa dimasukkan ke Play Store. Kemudian semua orang bisa download melalui Play Store gitu kan ya. Oke, sampai sini paham ya? Sampai sini. Misalkan ini kan screen 1. Ini ada screen 1, kemudian ada belajar bahasa Arab, ini nama project kita. Pertama adalah kita mengedit dulu informasi seputar aplikasi yang akan kita buat atau project kita. Kamu klik ini ya di atas ini ya, coba. Di atas ini kan ada belajar bahasa Arab MTS yang sudah kita buat tadi. Klik saja. Nah, ketika kamu klik di sini ini nanti, ini kan
kita pengen mengedit informasi terkait dengan aplikasi yang akan kita buat nanti. Makanya kamu klik di belajar bahasa Arabnya, bukan screen-nya ya. Jadi kalau screen-nya nanti di sini beda. Nah, seperti ini nanti munculnya. Tapi kalau kamu klik bahasa Arabnya, belajar bahasa Arabnya, nanti akan muncul up setting. Setting aplikasi, samping kanan ya, sebelah samping kanan itu ada apa itu namanya, up setting, up description. Jadi setting atau pengaturan aplikasinya, seperti apa pengaturan aplikasinya ya, jadi semuanya yang terkait dengan aplikasi ini. Misalkan app description, nah, ini description aplikasi, saya buatkan aplikasi ini merupakan aplikasi ini merupakan aplikasi untuk siswa MTS kelas 7 misalkan itu ya. Nah, kemudian nama aplikasinya apa? Misalkan bahasa Arab atau dinamakan sama dengan judulnya. Judul apa? Judul projectnya boleh. Misalkan kita namanya beda ya, bahasa Arab kelas 7. Nah, kelas 7 atau apa terserah Anda, kelas 7. Nah, seperti ini. Kalau sudah ada centang hijau ini berarti apa itu namanya, ini benar ya, bahasa Arab 7 benar, sudah benar. Nah, icon itu nanti yang akan muncul ketika teman-teman sudah apa itu namanya, diinstal di dalam HP, itu icon ya. Nah, icon ini ukurannya itu 512 kali 512 pixel. 512 kali 512 pixel, nanti buat bisa pakai editor yang ada di laptop masing-masing gitu ya. Ingat ukurannya pixel ya, pixel. Jadi 512 kali 512 pixel. Misalkan saya sudah punya icon, saya klik sini, kemudian nanti icon yang mana contoh ini ya, icon ini saya sudah membuat yang ukuran 512, saya upload. Nah, ini sudah ada centang ya. Ini 512.png ya, format gambarnya PNG. Sudah, setelah selesai, ingat ini adalah setting aplikasi. Nanti kamu klik di belajar bahasa Arab di sini ya, projectnya ya, nanti akan muncul. Kemudian ini sudah, setelah itu setelah upload image, nanti di sini ada backgroundnya pilih warna apa terserah, monggo. Kemudian ini ada, ini saya pilih warna, misalkan backgroundnya itu adalah putih gitu ya. Nah, ini aja pojok. Oke. Kemudian versi name, versinya apa? 1, kodenya 1 karena pertama kali iOS juga 1. Jadi ini nanti berarti bisa dibuat dalam bentuk iOS atau apa itu namanya, Apple, bagi yang punya Apple, atau Android gitu ya. Ya, ini bawahnya ini tidak perlu, tidak apa-apa, bawahnya tidak perlu, tidak apa-apa. Sudah, berarti sudah selesai kita mengedit setting aplikasi belajar bahasa Arab. Nah, sekarang kita masuk ke screen. Ini kan ada belajar bahasa Arab MTS. Kamu klik screen-nya. Ini berarti sudah masuk layar di aplikasinya. Kita klik screen-nya. Nah, screen di sini karena kita ingin menambahkan website, maka kita tambahkan dulu komponen. Jadi ini kan masih layar kosong. Nah, yang ingin kita tambahkan dalam layar kosong ini apa kira-kira? Nah, nanti ketika masuk ke aplikasi, apa yang akan kita masukkan itu? Misalkan itu ya, yang akan kita masukkan langsung saja ke website, biar nanti tidak perlu tampil apapun itu ya, langsung ke websitenya saja. Misalkan seperti itu. Oke, langsung masuk website. Kita klik saja di ini add komponen ya, di bawah screen itu ada add komponen. Kamu klik web gitu ya. Nah, di sini ada dua, ada web viewer dan web API. Ya, pilih yang atas, web viewer. Kamu drag and drop ya, kamu tarik saja, kamu klik kiri, kemudian tarik ke sini, ke screen. Nah, seperti ini. Nanti di bawah screen 1 ini tuh akan muncul ini web view 1 ini loh. Ketika sudah kamu tarik, tadi kamu tarik ke sana, nanti di bawah screen 1 ini, di atas ini, di desain ya, desain belajar bahasa Arab MTS, tadi sudah kita upload iconnya sudah muncul di sebelah kiri ini, kemudian screen 1, kemudian di bawahnya ini nanti ada web view 1. Nah, misalnya di web view 1 ini nanti kamu edit. Nah, ini sudah ya, kalau saya klik sini, screen 1, maka ini nanti
yang muncul adalah pengaturan untuk screen-nya, layarnya. Sini ya. Ini ada background picture, ada background gambarnya enggak. Kemudian ada background picture size, ada vertical alignment, kemudian horizontal alignment. Ini pengaturan tentang ini. Pengaturan untuk layar screen 1 ya. Kemudian untuk web view 1 ini, bagaimana cara kita menambahkan website yang sudah kita buat. Kita klik saja web view 1 ini ya. Nah, di sebelah kanan nanti di sini ada simple, kemudian URL, hack dan lain-lain sampai ke bawah. Yang perlu teman-teman isi itu hanya URL-nya saja. Misalkan kemarin yang sudah dibuat itu ini punya saya ini yang sudah saya buat, contoh copy, kemudian saya pastekan di sini URL gini. Nah ini ya PBA, misalkan saya membuat PBA Yayan Surakarta viewweb.com, ini Google Sheet yang sudah kalian kopikan kemarin dulu. Nah, sudah ini ya, jadi ya web Google Sheet-nya ya sudah dimasukkan di URL ya, ingat-ingat dimasukkan di URL. Kamu klik dulu di web view, kemudian di sini ada URL, URL ini kemudian kamu masukkan. Kalau sudah dimasukkan, sudah. Oke, kita sekarang ini sudah jadi ya, ini sudah jadi, tinggal kita download dulu. Misalkan saya download, ini download ya. Oke. Di atas di menu atas itu ya. Ini kan ada banyak, ada bahasa, ada community, ada help, ada publish. Lah publish ini nanti langsung dipublish di Android. Di apa itu namanya? Play Store, maaf. Di Play Store atau di punyanya iOS atau di web app gitu ya, ada 3. Jadi ini nanti abaikan. Kita download saja, untuk latihan ini adalah download. Nah ya. Download, pilih, kalau kalian iOS, pilih iOS. Kalau Android, pilih Android. Nah, karena saya punyanya Android, maka saya akan klik Android, download Android. Nah, kemudian kirimkan email. Nah, ini nanti link downloadnya akan dikirim ke email kalian. Misalkan ini saya kirimkan ke email saya, Nurholis ya, saya kirimkan, kemudian sudah. Nunggu beberapa saat, nanti akan muncul di email itu dari Thunkable, seperti itu ya. Oke, sekarang hasilnya seperti apa? Nah, ini hasilnya akan saya perlihatkan. Contoh aplikasi yang sudah dibuat tadi. Oke, kalau sudah saya download, misalkan saya contohkan ini ya, yang apa itu namanya, kiriman dari Thunkable ya. Oke, saya contohkan. Kalau sudah seperti tadi, kalian nanti akan mendapatkan email seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini akan dapat email seperti ini. Build with Thunkable, your app latihan is ready. Nah, ini. Kemudian kalau kalian klik download itu ya. Kalian klik download sampai nanti berhasil download, setelah itu diinstal di HP kalian. Jadi untuk melihat hasilnya. Ini download ya. Download, klik here to download APK di sini. Nah, kemudian contoh hasil yang sudah jadi, yang sudah saya install itu ini. Teman-teman coba lihat ini ya, di BlueStack. Nih, ini ada latihan di bawah ini ya, sebelah bawah ini ya, latihan. Ini latihan yang kita buat tadi. Jadi aplikasi, coba kita klik. Ini aplikasinya yang sudah dibuat. Nah, ini bentuknya seperti ini nanti ya hasilnya. Kelihatan nggak contohnya? Kelihatan. Kelihatan ya. Contohnya. Nah ini ya. Jadi ini yang contoh dari Google Sheet ke APK. Misalkan saya klik eSIM. Oke, sudah ada anunya belum ya? Sudah ada isinya belum ya ini? eSIM, nanti menuju ke eSIM. Kemudian file, nanti menuju ke file atau home. Kayaknya belum tak buat ininya, linknya ini ya. Sudah ini ya, seperti ini ya contohnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini nanti langsung praktek saja ya. Jadi nanti silahkan kalian langsung praktek.
Ini nanti coba saya upload dan saya berikan beberapa contoh contoh video yang memang di sana juga lebih intens untuk pelatihan pembuatan aplikasi Android untuk menggunakan terutama menggunakan Thunkable. Jadi kalau ini converting saja ya. Jadi kalian kemarin sudah membuat melalui Google Site, sudah kalian upload. Kemudian ini tinggal kalian apa itu namanya convert dari yang kemarin Google Site menjadi aplikasi. Lah fungsinya apa nanti teman-teman sekalian nanti kalau skripsi, misalkan kalian ingin membuat materi untuk pembelajaran kelas 7 MTS atau mungkin karena lebih ini ya tinggi ya. Jadi tingkat MA atau SMA gitu ya. MA misalkan kelas 10 gitu ya. Kelas 10 atau kelas 1 itu kalian buatkan 1 semester. Jadi materi yang ada di buku itu kalian jadikan masukkan ke dalam Google Sheet. Kemudian di sana kan ada latihan di dalam buku itu. Kalian latihannya buatkan Google Form, yang dimana Google Form itu bisa nanti untuk latihan mereka otomatis gitu ya. Jadi nilainya berapa itu kan bisa dijadikan otomatis Google Form itu kan. Kemudian setelah itu kalian jadikan aplikasi. Ada produk yang aplikasi kalian itu nanti bisa dijadikan skripsi. Nah, seperti itu. Malah ini nanti modelnya R&D, Research and Development. Masih sedikit yang membuat aplikasi seperti itu di Yayan Surakarta. Kemarin baru satu. Mbak siapa itu namanya, Mbak Witri itu ya, yang aplikasinya game ya, tentang game ya. Oke, sampai sini ada yang masih belum begitu paham atau belum paham?